Bagaimana kalau dosa terbesarmu justru terjadi saat kamu sedang melayani Tuhan? Alkitab berkata, "Barang siapa meninggikan diri akan direndahkan." Allah menentang orang yang sombong, tapi memberikan kasih karunia kepada orang yang rendah hati. Itu bukan nasihat biasa, itu hukum kerajaan surga. Setiap kali seseorang benar-benar mendekat kepada Kristus, dua hal selalu terjadi. Dia melihat betapa sucinya kasih Allah dan betapa dalamnya kerusakan hatinya sendiri. Nabi yang melihat kemuliaan Tuhan berteriak, "Celaka aku!" Rasul yang paling banyak dipakai berkata, "Akulah orang yang paling berdosa." Cahaya tidak membuat mereka merasa hebat. Cahaya membuat mereka sadar. Tapi kesombongan tidak selalu berteriak. Kadang dia berdoa panjang-panjang, kadang dia berkhotbah, kadang dia yang paling sibuk melayani. Kadang dia terlihat paling dekat dengan Tuhan, padahal paling jauh dari hatinya. Dan di dalam hati, ada satu bisikan pelan yang tidak pernah mati. Tanpa aku, pekerjaan ini tidak akan jalan. Itulah akar dosa pertama di alam semesta. Keinginan untuk jadi pusat, keinginan untuk punya kemuliaan yang bukan miliknya. Dan roh itu bisa hidup, bahkan di tengah kesibukan rohani yang paling padat sekalipun. Masalahnya bukan cuma soal apa yang kita lakukan. Masalahnya adalah siapa kita tanpa Kristus. Kerendahan hati yang sejati bukan hasil latihan etika, bukan hasil disiplin rohani semata. Itu lahir saat seseorang benar-benar menatap salib dan melihat anak Allah yang tidak berdosa direndahkan, dihina, disalibkan demi dirinya. Di sana tidak ada ruang untuk bangga. Ada satu kebenaran rohani yang sering kita abaikan. Semakin dekat seseorang kepada juru selamat, semakin jelas dia melihat kecacatan karakternya sendiri. Dan kesadaran itu tidak melahirkan keputusasaan, tapi ketergantungan yang penuh. Itulah pertobatan yang sejati. Bukan sekedar takut dihukum, tapi hancur karena kasih. Dan orang yang seperti itu, yang lembut, yang sadar betapa dia bergantung, itulah yang bisa dipercaya untuk tanggung jawab rohani. Bukan karena mereka layak, justru karena mereka tahu mereka tidak layak. Jawab ini dalam hati, jangan buru-buru lanjut. Apakah kamu sedih karena dosamu, atau karena nama baikmu yang rusak? Kalau pelayananmu tidak pernah disebut, kalau namamu tidak pernah dikenal, apakah kamu tetap setia? Yang Tuhan cari bukan yang paling mampu, tapi yang paling bergantung padanya. Kalau hari ini kamu masih gampang tersinggung, masih suka membanding-bandingkan, masih merasa paling benar, itu tanda salib belum bekerja sedalam yang kamu kira. Di akhir zaman, masalah terbesar bukan kurangnya kegiatan rohani. Kita bisa paham doktrin, bisa aktif pelayanan, bisa kelihatan setia, tapi masih menyimpan tahta kecil di dalam hati yang bernama aku. Dan surga tidak menilai kita dari seberapa banyak yang kita tahu. Surga melihat satu hal saja. Siapa yang paling menyerupai anaknya? Jadi sebelum kamu minta dipakai lebih besar, sebelum kamu mau posisi yang lebih tinggi, mungkin doa yang paling jujur adalah ini. Tuhan, hancurkan kesombongan yang bahkan tidak aku sadari. Karena di kerajaannya, yang dimahkotai bukan yang paling kelihatan rohani, tapi yang paling menyerupai Kristus yang disalibkan. Selama aku masih duduk di tahta, Kristus belum benar-benar memerintah.